Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semua berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa menunaikan Ramadan kita dengan sempurna dan dengan berkah, terutama berkahnya Al-Quran, kalamullah yang paling mulia ini. Baiklah, pada Ramadan yang kelima ini saya merekomendasikan kepada sahabat semua untuk memiliki buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini bukunya. Bisa dicari, terjemahannya juga sudah banyak di Indonesia. Kenapa? Karena semua ilmu itu membutuhkan adab atau bagaimana supaya ilmu itu tetap terjaga keberkahannya. Imam Nawawi kita tahu bahwa beliau adalah seorang ulama yang ahli Al-Quran, ahli hadis. Namun kita tidak begitu banyak yang tahu bahwa beliau memulai pada karangan kitabnya, kemudian memulai pembelajaran terhadap murid-muridnya dengan kitab yang beliau karang yang berjudul At-Tibyan ini. Kita tahu apa itu hadis arba'in, kita tahu apa itu minhaj, kita tahu riyadus shalihin dan lain sebagainya. Tapi banyak di antara kita yang lalai dengan kitab yang kecil ini. Dan kitab yang kecil ini berisi poin-poin penting bagaimana supaya kita menjadi ahli Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya nanti supaya Al-Quran itu membawa keberkahan di kehidupan kita dunia sebelum akhirat. Di buku ini kenapa kami pilih? Karena sangat cocok dengan kita dan mudah untuk dipahami. Dan diringkas oleh Imam Nawawi itu hanya sekitar 10 bab saja. Mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita pilih mana yang dianggap penting, dan teman-teman semua bisa mencari bukunya sendiri dan membacanya, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai dari bab awal. Sebelum kita mulai pada bab awal, kita harus mengetahui sedikit banyaknya siapa itu Imam Nawawi. Imam Nawawi, beliau adalah seorang yang sangat cinta dengan ilmu. Di antara kisah hidupnya yang sangat fenomenal adalah ketika beliau berusia 10 atau 11 atau 12 tahun, beliau itu menangis kalau seandainya diajak untuk bermain. Begitulah cintanya kepada ilmu. Bahkan sampai menjelang akhir hayatnya, beliau masih istiqomah untuk melakukan proses penuntut ilmu, padahal seharusnya dia hanya fokus mengajar, akan tetapi tetap belajar. Bahkan mengikuti daurah atau tempat-tempat pembelajaran pengajian itu di 12 tempat dalam satu hari. Begitu berkahnya hidup beliau. Beliau itu mengarang kitab sekitar 50 kitab karangan. Sementara umurnya Imam Nawawi itu hanya sekitar 44 atau 45 atau 46. Kalau kita hitung-hitung dari buku yang banyak dia karang itu, mungkin dalam sehari itu tidak lepas dari menulis kitab. Kenapa begitu mulia Imam Nawawi? Karena cintanya dengan ilmu dan pengamalannya terhadap ilmu. Bahkan sempat mengakhirkan nikahnya demi apa? Demi taklif, menulis kitab. Dan apalagi ibadahnya, bahkan makannya hanya satu kali dalam sehari, yaitu ketika berbuka puasa. Minumnya pun satu kali, yaitu ketika sahur. Beliau melazimkan sebuah puasa yang dikenal dengan puasa dahar, puasa setiap hari selain dari hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dilakukan adalah untuk hikmahnya terhadap ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Baiklah, kita akan mulai. Di bab awal ini pembahasannya adalah tentang fadilah tilawatil Quran wa hamalatuhu.
Al-babul awal fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Imam Nawawi di sini mengumpulkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi dan perkataan para sahabat tentang kemuliaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, baik itu yang menghafalnya maupun yang belum menghafalnya. Ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pada fadilah yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da na'udzabillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ayat ini berisikan tentang kemuliaan seseorang yang membaca kitab Allah. Al-Quran yang selalu kita bacakan, terutama membacanya di dalam qiyamul lail ketika kita sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkannya bagaikan perdagangan yang tidak akan pernah tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca Al-Quran, baik itu paham maknanya ataupun tidak paham maknanya, semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Bahkan ada sebuah kisah seorang kakek yang menyuruh cucunya untuk membawakan air dengan keranjang yang sangat kotor dari pinggir lautan. Ketika sampai kepada sang kakek, airnya pun habis. Kemudian disuruh ulang lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Sampai pada akhirnya, untuk apa aku lakukan ini? Kakek menyuruhku, namun tidak ada gunanya. Air tidak akan pernah aku bawa sampai ke dekatmu. Kakek itu pun menjawab, coba lihat kepada keranjang yang kau bawa. Apakah masih tersisa kotoran di dalamnya? Maka sang cucu pun menjawab, iya, ternyata keranjangnya sudah bersih. Itulah diantara kemuliaan orang yang membaca Al-Quran, yang tidak mengetahui maknanya, akan tetapi selalu membacanya, maka hatinya akan menjadi bersih. Sang cucu pun mulai paham di situ bahwa Al-Quran akan bermanfaat walaupun hanya sekedar membacanya saja. Baiklah, kita lanjutkan kepada fadilah yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ini hadis yang sudah kita ketahui semuanya, yang sering dibacakan di mana saja. Fadilah tentang orang yang paling mulia di muka bumi, pekerjaan yang paling mulia di muka bumi, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, mengajarkannya kepada anak-anak kita, kemudian mempelajarinya lagi dan lagi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Imam Bukhari yang kita kenal di dalam sahihnya, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu hadis yang kita bacakan tadi. Ada juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safarati kiramin bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Mahir itu maksudnya sudah mahir. Itu bahasa Indonesia, yang tidak ada salah lagi bacaannya, maka mereka akan bersama safaratil kiramin bararah, yaitu malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Sementara orang yang masih membaca Al-Quran dengan terbata-bata, yatata'ta, apakah dia tidak mendapatkan pahala? Disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, bahkan 2 kali lipat yang dia dapatkan.
Kenapa demikian? Yang pertama, pahala membacanya. Yang kedua, pahala kesusahan dia ketika membaca. Begitulah Allah memuliakan hamba-hambanya selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Bila hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Artinya perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti utrujah. Utrujah itu disebutkan di sini samaratun thayyibatur raihah wal mazzaq, yaitu yang memiliki wangi yang sangat harum, kemudian memiliki rasa yang enak. Begitu ibaratnya seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wanginya enak dan rasanya pun enak. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulm. Sementara perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah kurma yang tidak memiliki bau yang wangi, maksudnya, akan tetapi rasanya sangat manis. Nah, begitu perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Namun di sini dilanjutkan wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik kalau membaca Al-Qur'an perumpamannya adalah bagaikan buah rehanah. Rehanah itu kemangi atau sejenisnya. Wanginya sangat indah atau harum, akan tetapi rasanya pahit. Itu tidak kemangi. Pokoknya sebuah perumpamannya adalah sesuatu yang memiliki wangi harum akan tetapi rasanya pahit atau tidak enak. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah atau yang paling rendah derajatnya adalah masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah. Hanzalah laisa laha rih wa ta'muha murrun. Rasanya tidak ada, wanginya tidak ada, dan rasanya pun pahit. Itu orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi golongan yang pertama yang dimuliakan Allah, yaitu seorang mukmin yang gemar membaca Al-Qur'an, bagaikan pohon utrujah yang rasanya enak dan wangi baunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya Imam Nawawi meletakkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, namun merendahkan di antara kaum yang lain dengan Al-Qur'an juga. Jadi ada orang kalau dia memuliakan Al-Qur'an maka Allah akan muliakan. Begitu juga dengan sekelompok orang atau suatu kaum. Bahkan suatu kaum itu akan dihinakan atau direndahkan oleh Allah jikalau mereka merendahkan atau menghinakan Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya adalah An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ashabnya, bagi orang-orang yang selalu bersama Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, yang senantiasa mengajarkannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi snataini rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh kita memiliki sifat hasad
iri hati kecuali kepada dua perkara ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang menghafalnya di sanubarinya, kemudian dia mendirikan sholat malam dan membacakan apa yang telah dihafalkan itu. Kemudian membacanya juga di waktu siang. Jadi kepada orang yang memiliki kemuliaan dengan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dengan penuh kecintaannya, maka kita boleh iri kepada orang itu. Iri di sini maksudnya adalah bagaimana kita juga berusaha untuk melampauinya, atau seperti dia yang begitu cinta dengan Al-Quran sehingga menghafalkan kata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua di sini disebutkan di hadis ini, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang memiliki harta yang diberikan kelebihan harta oleh Allah dan selalu menginfakkannya siang dan malam. Kepada dua jenis orang ini boleh kita memiliki sifat iri hati, yaitu maksudnya bagaimana kita ingin menyainginya dan ingin mendapatkan dua kemuliaan yang mereka miliki itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ini sama, maknanya sama dengan hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang juga masyhur yang sering kita dengar dari Ibnu Mas'ud juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lamun harf wa mimun harf. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikannya suatu hasanah atau satu kebaikan. Hasanah itu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 pahala. 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam harf. Dan alif lam mim itu bukanlah satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu huruf. Jumlahnya menjadi 3 huruf, pahalanya berarti 30 huruf. Apalagi di bulan Ramadan yang pahala dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang dikenal dengan syahrul Quran, maka perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran, baik itu di dalam tarawih kita maupun ngaji kita di siang harinya, tadarus dan sebagainya. Hadis ini hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghala al-Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata atau berfirman, barang siapa yang menyibukkan dirinya Al-Quran dan mengingatku, kata Allah melalui hadis qudsi ini, sehingga dia tidak sempat untuk berdoa. Jadi ada orang yang sibuk membaca Al-Quran, menghafalnya, sehingga lupa untuk berdoa atau tidak sempat untuk memanjatkan doa kepada Allah, mengangkat tangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang diberikan oleh orang yang berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, seperti orang yang selalu berdoa memohon ampun segalanya kepada Allah, maka Allah berikan juga kepada kita sementara kita belum memintanya. Orang yang ahli Al-Quran, apa yang dihasratkan di dalam hatinya langsung diberikan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum orang itu memintanya. Ini diantara kemuliaan ahli Al-Quran. Kemudian di hadis qudsi ini Allah menjelaskan bahwa
perumpamaan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap wa fadlu kalamillah Subhanahu wa taala ala sairil kalam, perumpamaan kalamullah Al-Qur'an ini di antara kalam yang lain, perkataan selain kalamullah adalah bagaikan perumpamaan Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluknya. Oleh karena itu, marilah kita selalu membacanya, menghafalnya, karena kalamullah adalah sifatnya Allah. Kalau kita selalu membacanya, berarti kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Seseorang yang tidak ada sedikit pun hafalan Al-Qur'annya, walaupun sedikit dia tidak miliki, maka diibaratkan bagaikan rumah yang kosong, rumah yang sunyi, yang tidak ada penghuninya. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat menghafal Al-Qur'an. Walaupun sedikit yang bisa kita hafalkan, maka sedikit demi sedikit insya Allah hafalan itu akan selalu bertambah, sehingga kita tetap bersemangat sampai kapanpun. Minimalnya niat kita itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum selesai menghafalnya, kita dibangkitkan bersama ahli Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadis selanjutnya yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Qur'an iqra, akan dikatakan nanti di hari kiamat kepada ahli Qur'an, sahibul Qur'an, bacalah. Kemudian wartaqi, maka dia akan naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah sebagaimana dahulunya kalian gemar membacanya ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra, sesungguhnya derajatmu adalah sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Dan di sini kalau seandainya kita pikirkan di hari kiamat nanti, tidak mungkin kita membaca Al-Quran dengan membaca mushaf. Jadi apa yang sudah kita hafal, itulah yang bisa kita bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin naiklah derajat kita di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia dan jin dan sebagainya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwa surga itu derajatnya adalah sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Kalau kita menghafal seluruh Al-Quran, maka akhir dari derajat yang paling mulia itu adalah surga yang paling tinggi yang bersama para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Itulah yang kita dapatkan dengan kemuliaan Al-Quran yang telah kita hafalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i. Dan Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian ada beberapa hadis lagi sebagai penutup. Wa an Mu'az bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara al-Qur'an wa amila biha man qara al-Qur'an wa amila biha fihi ulbisa wadda tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsan min daw'is syams fi buyutid dunya fama zannukum billazi umila bihaza. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, kandungannya, maka Allah Subhanahu wa taala ulbisa walidahu, ini orang tuanya tadi salah baca, maka akan dipasangkan kepada orang tuanya mahkota pada hari kiamat, mahkota kemuliaan
yang sangat bercahaya, yang seandainya cahaya ini dibandingkan dengan cahaya matahari yang ada di dunia hari ini, maka mahkota yang akan diberikan itu lebih jauh mulia, cahayanya lebih terang dan lebih indah daripada cahaya matahari. Fama zannukum billazi umila bihadza, dan bagaimanakah pendapat kalian kepada orang yang diberikan kemuliaan ini? Apakah ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada ini? Begitu maksudnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian hadis yang berikutnya, riwayat Ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'azziba qalban wa'al Qur'an wa innal Qur'an ma'dubatullah ta'ala wa man dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa sedikit pun seseorang yang hatinya diisi dengan Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangannya Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghidangkan kepada kita, menyediakan untuk kita, kenapa kita tidak mengambilnya? Wa man dakhala fih, dan barang siapa mengambilnya, fahuwa amin, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa man ahabbal Qur'an fayubshir, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka berilah dia kabar gembira, semua kebaikan akan berdatangan kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan as-Sauri anir rajul yaghzu ahabbu ilaika am yaqra'ul Qur'an. Dia berkata, orang tadi Abdul Hamid Al-Hammani, aku bertanya kepada Al-Imam Sufyan as-Sauri tentang seseorang yang berperang di jalan Allah, ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an, apakah dia itu lebih kamu cintai daripada orang yang membaca Al-Qur'an? Apa jawaban dari Imam Sufyan as-Sauri ini, ahli hadis sekaligus ahli Al-Qur'an? Dia pun berkata, yaqra'ul Qur'an, yang paling aku cintai adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'an lebih dia cintai daripada seseorang yang berjuang mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alasannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini bab pertama dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan menambah motivasi kita untuk lebih semangat menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada pertanyaan bisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.